jadi mau cerita nih. Nah, jadi ini cerita pendakian gue ke Gunung Salak 2 bareng Abin dan Bambang. Setelah trekking kurang lebih 1 jam 10 menit, akhirnya gue sampai juga nih di pos Lapak Pakis. Di sini kita break cukup lama, kurang lebih 20 menit. Cuma buat sekedar makan roti, ngerokok ataupun minum. Nah, di sini si Beng Beng lagi bikin extra jos nih. Oh iya, kalau di sini lagi nggak berkabut, view-nya bagus banget loh. Nah, karena kita istirahat udah cukup, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi buat ke puncak 7. Kalau dari pos Lapak Pakis, untuk treknya udah mulai agak rapet nih. Dan untuk jalurnya udah mulai agak sedikit landai. Ya emang sih kalau ke Salak 2 itu nggak kayak ke Salak 1 yang jalurnya benar-benar nanjak terus. Sampai ke pos 7 itu treknya benar-benar agak trek santai gitu sih, nggak terlalu nanjak banget. Karena pas di jalur tadi si Molly ini tidur, akhirnya kita tinggalin. Tapi dia nyusul loh. Karena sekarang udah siang juga, jam 10:05, akhirnya kita sampai juga nih di pos Haji Salomon. Di sini kita nggak break sama sekali, biar sampai di puncak Salak 7 itu sebelum jam 12 siang. Nah, dari Haji Salomon ini emang treknya agak lebih kecil, tapi tenang aja, dia treknya jelas kok. Oh iya, sekedar FYI nih, kalau kalian mau kesini harus pakai sepatu trekking ataupun trail running ya. Soalnya kalau pakai sepatu running biasa udah pasti licin banget sih, lihat aja tuh treknya. Nah, jangan diikutin nih si Molly, udah nggak pakai sepatu lari-lari lagi. Padahal kan kalau dia ke Seleo nggak ada tukang urut di sini. Tapi yang gue heran tuh dia bisa loh naik ke trek yang seperti ini. Dan dia tuh pinter banget buat milih jalur yang menurut dia tuh enak banget buat dijalanin. Nah ya kan, tadi udah naik dan sekarang turun lagi, terus naik lagi, terus turun lagi. Ya gitulah di Salak 2 tuh. Tapi nggak tahu kenapa lebih baik ke puncak Salak 2 dibanding ke puncak Salak 1. Ya walaupun beberapa kali bakal lewat pohon tumbang seperti ini. Tapi tenang aja, di sini tuh landai banget loh, beneran deh. Tapi nggak tahu kenapa kalau dari pos Haji Salomon sampai ke pos Beheng Awi tuh berasa panjang banget. Apa karena banyak trek landainya kali ya? Jadi kayak berasa panjang banget dan nggak mau sampai-sampai. Nah, setelah perjalanan kurang lebih 2 jam 10 menit, akhirnya kita sampai juga nih di pos Kesatria Beheng Awi. Dan nggak tahu kenapa pas kita udah sampai di sini tiba-tiba turun kabut. Ini benar-benar tebal banget loh kabutnya. Di sini juga kita istirahat cukup lama, kurang lebih 20 menitan. Buat kalian yang mau kesini tolong diperhatikan ya sampahnya. Buat kalian yang kesini, tolong dibawa lagi ya sampahnya. Sumpah di sini gue kesel banget sih ngelihatnya. Kayak apa susahnya sih bawa sampah. Cerita sebelumnya gue baru sampai di pos 3 Kesatria Beheng Awi. Kita lanjutin lagi buat ke puncak 7. Dari pos 3 sampai ke puncak 7 memang agak jauh dan treknya juga agak nanjak. Untuk estimasi waktunya itu kurang lebih 1 jam. Dan menurut gue ini trek paling terberat sih sebelum sampai ke puncak 7. Sempet-sempetnya si Molly nyusul. Padahal tadi lagi tidur loh di pos 3. Apakah si Molly mau ikut sampai ke puncak 2 nanti? Jujur gue malah khawatir banget kalau dia ikut. Karena buat ke puncak 2 nanti tuh treknya bener-bener naik banget. Bahkan sampai pakai webbing loh. Oh iya, kenapa sih ya kalau gua ke Salak tuh pasti aja selalu kabut. Sekalinya dapet cerah, gak lama pasti hujan. Entah kenapa walaupun gue dapet cuacanya seperti itu terus, tapi gue pengen balik lagi dan lagi buat kesini. Jujur ini treknya jauh pisan, karena treknya tuh ntar naik, ntar landai, ntar naik lagi, ntar landai lagi. Nah ini salah satu trek favorit gue, karena cuma di trek ini kita bisa jadi Spider-Man. Nah kan, baru aja dikasih tanjakan, sekarang udah dikasih landai lagi. Pokoknya jalur pendakian via Haji Saka tuh paling terdebes deh menurut gue. Gue tuh dari tadi lagi nyariin si Molly karena dia jalan duluan. Yah, ternyata dia lagi tidur. By the way, kalau hutan Gunung Salak dikasih kabut tuh benar-benar syahdu banget ya dilihatnya. Nah, kalau udah keluar hutan dapat view seperti ini tandanya udah mau sampai di pos 7. Pos 7, salah deh, puncak 7. Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih di puncak 7. Seperti biasa, setiap gue naik ke Gunung Salak tuh nggak pernah ketemu orang sama sekali. Oke, akhirnya Beng Beng datang dan juga nggak lama disusul sama Abin. Nah, karena di puncak 7 kita nggak lama, akhirnya kita mau lanjut lagi ke puncak 2. Dari puncak 7 kita bakal ngelewatin semak-semak estetik nih. Kenapa ini gue sebut estetik? Karena daunnya juga unik-unik. Ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya kuning, hijau, bahkan juga merah. Tuh lihat aja sendiri, keren kan? Yang gue takutin sih cuma satu, takut ada hewan di balik semak-semaknya. Nah, setelah kita melewati semak-semak yang tadi, jalannya udah mulai menurun nih. Beneran di sini tuh jalannya nurun banget dan bener-bener nggak ada tanjakannya lagi. Karena di sini jalannya udah agak TRJAL, makanya kita satu-satu nih buat turunnya. Bahkan sampai si Molly aja sampai ikut ngantri. Tapi jangan salah loh, dia pinter banget nyari jalur yang bakal dia lewatin. Nah kan, dia udah sampai di bawah aja tuh. Nah, ini giliran gua nih turun. Agak susah juga ya sambil turun sambil megang HP buat video. Ya udahlah, pelan-pelan aja. Nah, pas kita sampai di bawah, tiba-tiba kita langsung ketemu sama goa. Nah, ini tuh namanya Gua Batu. Ada yang bilang juga namanya Gua Batu Lawang. Karena kita penasaran di dalamnya ada apa, makanya si Beng Beng agak masuk ke dalam nih. Sebenarnya agak ngeri juga, takutnya di dalam ada macan. Karena di dalamnya gelap banget, akhirnya si Beng Beng keluar lagi nih. Sumpah ini agak creepy juga sih guanya.
Dari gua tadi kita melanjutkan lagi buat ke puncak Salak 2. Jalurnya landai tapi agak menurun. Karena waktunya sudah 3 menit dan udah agak kelamaan, takutnya kalian juga bosan buat ngedengerinnya. Ya udah dilanjut di part selanjutnya ya. Gue bakal kasih tahu deh trek pendakian ke Gunung Salak 2 yang sesungguhnya. Ditagih aja ya. Bye bye. Ini itu apa? Jadi pengen cerita nih. Lanjutan pendakian Gunung Salak 2 bareng Abin dan Bambang. Setelah dari puncak 7, kita turun sedikit buat ke puncak 2. Sebenarnya nggak sedikit sih, lebih tepatnya kita menuruni punggungan dulu. Untuk turunan yang ini emang agak TRJAL sih. Kalau sudah melewati turunan yang ini, tandanya kita udah sampai di Gua Batu. Nah, sosokan kan si Beng-Beng pengen masuk-masuk segala. Jujur gue ngeri banget di dalamnya ada hewan. Karena guanya kecil dan gelap, akhirnya si Beng-Beng memutuskan buat keluar nih. Dan kita melanjutkan perjalanan buat ke puncak Salak 2. Dari Gua Batu tadi emang jalannya landai, tapi agak nurun terus sih. Untuk menuju puncak Salak 2 emang treknya agak lebih rapat dibandingkan ke puncak Salak 1. Tapi jujur di sini tuh hutan dan semak-semaknya lebih keren dibanding ke puncak Salak 1. Oke, di sini kita jalan terus walaupun kabutnya mulai agak tebel lagi nih. Pas gue nggak sengaja ngerekam, ternyata ada yang pengen masuk ke in-frame nih. Dan untungnya gue sadarnya udah di rumah pas gue lagi cek-cek galeri. Kira-kira yang tadi itu apa ya? Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ya udah skip aja. Mari kita lanjut lagi buat perjalanan ke puncak Salak 2. Di sini jalurnya masih agak turun terus. Ya kurang lebih 20 menit lah dari puncak Salak 7. Dan untuk jalur kanan dan kirinya itu JURANG. Pokoknya harus benar-benar hati-hati banget deh. Nah kalau udah sampai di pohon yang seperti ini tandanya udah nggak jauh nih dari pertigaan buat ke puncak Salak 1. Kalau mau ke puncak Salak 1 juga bisa dari via Jisaka. Tapi untuk treknya nggak direkomendasiin banget deh. Karena harus turun dan naikin lembah gitu. Untuk gue pribadi juga belum pernah ke puncak Salak 1 via jalur ini. Dari pertigaan yang tadi kita ambil jalur kanan. Karena tujuan pertama kita itu buat ke puncak Salak 2, bukan ke puncak Salak 1. Dari sini jalurnya mulai agak nanjak lagi. Dan jangan kaget, nanti kita bakal ketemu tanjakan yang ada webbingnya. Kalian tahu nggak berapa banyak tanjakan yang ada webbingnya? Kalian bisa merasakan kan vibesnya Gunung Salak kalau lagi berkabut kayak gini? Pokoknya ajib banget deh, gue kasih jempol nih buat Gunung Salak. Oh iya, untuk tanjakan yang ada webbingnya itu totalnya ada 7. Tapi tenang, ini aman kok. Dan tanjakan paling tinggi itu tanjakan Wayahna. Nah ini nih tanjakan Wayahna. Dan entah kenapa si Molly tuh pas sampai di sini kayak ngelarang kita banget buat melanjutin perjalanan. Dan gue sempat mikir si Molly bakal ikut atau enggak. Tapi ternyata dia tetap ikut dong. Dan dia pinter banget loh milih jalannya. Pinter banget anjir. Nah tiba-tiba dia udah ada di atas gua tuh. Gila sih, insting dia kuat banget buat milih jalanan yang bagus. Pokoknya buat naikin tanjakan ini tuh kita benar-benar harus satu-satu jalannya. Nah sekarang giliran si Beng-Beng yang naik. Nah jangan heran kalau kita itu naik emang lama. Belum lagi kalau kita sekalian ngonten. Nih kayak sekarang ini, sedikit-sedikit ngevideoin. Nah di tengah trek menuju puncak 2 itu banyak pohon duri seperti ini. Selain dari tanjakan Wayahna yang paling tinggi, nah sisanya itu cuma kayak gini, nggak terlalu tinggi sih. Dan enaknya itu setiap tanjakan yang tinggi udah pasti ada webbingnya. Jadi menurut gue itu memudahkan banget. Setelah kita melewati 7 tanjakan yang ada webbingnya, kita ketemu pertigaan lagi nih. Kalau turun ke bawah itu nggak tahu kemana. Pas sampai di persimpangan ini hujannya langsung deras banget, makanya si Beng-Beng langsung pakai jas hujan. Kalau gue sih dipakainya tadi pas baru turun gerimis. Nah bisa dilihat nih, kalau di kamera sih emang nggak terlalu deras hujannya. Ya udah kita lanjutin yuk perjalanannya karena kita udah pakai jas hujan semua. Karena gue mau naik ke puncak 2, makanya gue belok kiri buat naik ke atas. Tapi semakin ke atas itu treknya semakin susah dan licin.